来食冰哦，食古早乌冰哦，食冰你会做医生哦，食冰甲咱过戏精哦。Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa dengan saya Mina Chandra dalam acara Kring 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 Goes. Kembali Amina akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan di Taiwan dan berharap semoga saja informasi jalan-jalan hari ini juga bisa menghibur teman-teman. Nah, kali ini kita yang sudah memasuki udara panas, musim panas yang identik dengan bermain air, tentunya nggak usah harus melulu bermain air ya, tetapi juga ada beberapa tempat-tempat atau titik-titik panorama alam yang bisa Amina perkenalkan kepada teman-teman. Nah, dan di Taiwan yang sangat menarik adalah karena menurut Amina, untuk pembangunan dan transportasi umum sangat merata dan infrastruktur Taiwan memang sangat bagus sekali ya. Sehingga pada saat kita hendak menjangkau tempat yang agak jauh, baik itu di pedesaan, pegunungan, ada saja transportasi umumnya, jadi teman-teman jangan khawatir. Hari ini Amina akan mengajak teman-teman untuk berwisata di musim panas. Mungkin teman-teman yang suka bermain air akan pergi ke pantai ya. Dan biasanya di pantai selain bermain air laut, kira-kira apa lagi aktivitas teman-teman? Dan yang merupakan kesenangan dari anak-anak, mereka akan bermain pasir, kemudian akan membentuk patung-patung, bangunan-bangunan, mobil-mobilan, atau juga ukir-ukiran, tulisan-tulisan. Dan ini sangat menyenangkan sekali, juga merupakan hiburan yang sangat menyenangkan. Nah, bagaimana dengan jika kita melihat bangunan-bangunan pasir yang megah dan ada di Fulung, dan ini juga merupakan kegiatan tahunan ya, di mana mereka yang juga mengundang para seniman master dari luar negeri, baik itu Amerika, Kanada, dan lain-lain, yang akan membuat bangunan dari pasir, baik itu berbentuk tokoh-tokoh tertentu atau juga bangunan-bangunan megah seperti kastil yang tingginya mungkin bisa mencapai 10 meter dengan lebar dan panjang berkisar 25 hingga 30 meter. Dan ini akan membuat kita bisa merasakan ya sebuah pandangan panorama yang berbeda, perpaduan antara alam dengan instalasi seni. Dan dalam 2 tahun terakhir ini, dari patung-patung tersebut juga digabungkan dengan landscape cahaya, adanya teknologi tinggi, maka tidak hanya dinikmati pada pagi siang hari saja, tetapi malam hari pun juga terbuka untuk masyarakat, untuk pengunjung, untuk menikmati bangunan-bangunan pasir atau patung-patung pasir ini dengan cahaya malam yang lebih menakjubkan. Dan di mana dengan lampu proyeksi LED yang juga bisa berubah-ubah warna, tidak beraturan, membuat orang-orang serasa pada saat berjalan-jalan di tempat ini penuh dengan fantasi dan menjelajahi keajaiban bangunan pasir. Nah, di tahun 2025 ini, festival bangunan pasir ini kembali berlangsung dan juga ini merupakan Festival Internasional Fulung 2025 dan dibuka meriah mulai dari tanggal 20 Mei dan akan berlangsung selama 130 hari mendatang. Dan untuk tahun 2025 ini dengan temanya berkarakter-karakter kartun seperti Mickey, Minnie, Donald Duck, Stitch, Lilo dan Stitch dan lain-lain. Dan tentunya yang juga akan membagikan kehangatan atau keceriaan keluarga, di mana pasangan suami istri dan juga anak-anak mereka. Oke, dan untuk Festival Seni Patung atau Bangunan Pasir Internasional Fulung sebenarnya diadakan sejak 2008 dan kini sudah memasuki di tahun 17. Kemudian sudah Amina sampaikan bahwa untuk beberapa tahun terakhir mulai dari 2023 di mana mereka yang juga bergandengan dengan beberapa tokoh-tokoh kartun
untuk menampilkan bangunan-bangunan pasir yang lebih menarik. Dan pada tahun 2024 sempat juga bergandengan dengan Line France yang menampilkan bangunan-bangunan yang lebih menarik. Dan tentunya juga menjadi kesukaan tidak hanya orang dewasa ya, tetapi juga anak-anak. Untuk tahun ini kembali berkolaborasi dengan tim Disney dan diharapkan ada sebanyak 45 bangunan pasir ini yang dipamerkan mulai dari 24 Mei hingga 30 September. Beberapa tokoh-tokoh yang bisa disaksikan dari Mickey dan juga kawan-kawannya, serta putri yang rambutnya panjang terurai. Lalu juga ada Moana, Frozen, Pixar, Lilo dan Stitch. Dan akan banyak sekali penggemar-penggemar tokoh kartun yang bisa merasakan pesona Disney melalui bangunan pasir di Fulong. Oke, tentunya untuk menyaksikan Festival Bangunan Pasir di Fulong juga berbayar ya. Dan di sini tidak Amina terangkan. Dan kemudian karena kita sudah berada di Fulong, mungkin lebih tepat lagi kita juga bisa menyimak kira-kira di titik-titik sekitar Fulong, tempat-tempat manakah saja yang juga bisa kita jelajahi ya. Dan ini juga merupakan satu tur sehari yang sangat direkomendasi, di mana teman-teman pada saat jalan-jalan di Fulong juga bisa menikmati beberapa titik-titik yang ada. Nah, yang pertama adalah jalur Tanjung Teluk Longtong, yang di mana tempat ini teman-teman bisa melihat satu panorama yang cukup unik sekali. Ini berupa formasi batuan tebing tua berusia 35 juta tahun. Dan di mana jalur ini yang sudah dirancang sedemikian rupa hingga datar dan juga sangat enak sekali untuk dijelajahi. Kemudian juga ada platform observasi, di mana juga teman-teman pada saat berkunjung berwisata ke tempat ini juga bisa sambil beristirahat. Dan dek observasi ini terletak di bagian sebelah tempat parkir, sangat mudah sekali untuk ditemukan. Dan tempat inilah yang menjadi check-in atau tempat singgah untuk mengagumi laut yang tidak berujung, kemudian juga tempat yang sangat populer untuk berfotoria. Dan bisa berjalan menyelusuri jalan setapak tebing ini, perlahan-perlahan akan menanjak, kemudian kita bisa menyaksikan batu-batuan besar dan juga berdiri di tepi laut dan Samudra Pasifik yang biru dan sangat indah sekali. Oke, kemudian juga ada terowongan tua atau Caoling, dan di mana terowongan ini sudah lama dibangun ya dari bekas jalur kereta api. Dan bangunan ini atau terowongan ini yang sudah tidak terpakai, tetapi juga sangat diminati oleh para pengunjung pada saat jalan-jalan di daerah Ilan dan sekitarnya. Dan di mana dari pintu terowongan ini yang melengkung yang terbuat dari bata merah ini dinaungi dengan pepohonan yang sangat terkenal, karena lokasi ini dikatakan sangat mirip dengan salah satu gambar dari film kartun animasi yang berjudul Spirited Away ya. Dan terowongan ini yang cukup hangat di musim dingin, kemudian juga cukup sejuk di musim panas, lucu bukan? Kemudian tempat ini juga merupakan tempat yang sangat direkomendasi bagi teman-teman yang suka berfoto. Oke, kita berlanjut lagi. Masih banyak spot-spot yang bisa dikunjungi selama berjelajah di daerah Fulong dan sekitarnya atau di Ilan. Adalah salah satu sekolah dasar. Mengapa sekolah dasar ini juga dijadikan sebagai objek wisata ya? Karena sangat menarik sekali. Sekolah dasar ini sangat dekat dengan laut ya. Satu-satunya SD yang dekat laut adalah SD Fulian, dan sekolah dasar ini juga sangat diminati oleh para pengunjung. Bagi yang bersepeda atau jalan-jalan di daerah Fulong ini juga bisa mampir ke sekolah dasar ini. Dan tempat ini yang cukup unik, bisa teman-teman jadikan sebagai spot untuk berfoto karena punya sebuah taman bermain, dan di mana taman bermain ini juga ada tangganya, tangga yang dicat dengan warna-warni yang dikenal dengan tangga pelangi ya. Kemudian juga ada dinding grafiti
dan di mana karena disesuaikan dengan konsep laut, ada graffiti, diving, menyelam, dan tempat ini juga menjadi tempat check-in Instagram yang sangat populer. Teman-teman bisa bayangkan ya, kita berada di halaman sekolah yang kecil, SD Fulian ini sangat kecil, kemudian kita berada di lapangan depannya, dan dengan langit biru, awan yang putih, pemandangan pegunungan dan lautan. Dan kita berada di depan sekolah. Nah, sangat indah sekali. Mungkin dari beberapa tempat sekolahan yang memiliki kolam renang ya, tetapi untuk SD Fulian ini punya kolam laut yang sangat luas dan megah sekali. Oke, selanjutnya juga masih ada tempat yang sangat direkomendasi dan juga bisa dikunjungi, yaitu Mercusuar Santiaoqiao. Dan tempatnya ada di Tanjung Paling Timur, merupakan tempat di mana Taiwan menyambut cahaya pertama saat fajar, yang dikenal juga sebagai mata Taiwan. Mercusuar putih, bersih, dan juga ada bagian kubah yang bundar. Landscape arsitektur yang sangat romantis juga memancarkan suasana Yunani yang seakan-akan bangunan putih di bawah langit yang biru. Saat berjalan menuruni jalan setapak hingga di ujung jalan setapak itu juga terdapat dek observasi dan kita bisa menyaksikan ombak-ombak lautan biru di Samudra Pasifik. Nah, kemudian kita juga bisa berjalan lebih jauh lagi ke Desa Nelayan Makang yang ada di kaki atau lereng gunung. Dan sambil mendengarkan suara debur ombak dan udara angin pantai, mungkin teman-teman juga sangat menikmati indahnya panorama di sekitar pantai ya. Dan teman-teman juga bisa mendengarkan suara hempasan ombak di bebatuan ya, yang sangat menarik sekali. Selanjutnya, tadi Amina sudah sebutkan di Desa Makang, dan di situ juga ada pelabuhan kecil, pelabuhan ikan Makang, dan tempat ini memang sangat sedikit sekali penduduk yang tinggal di sana, dan ini juga merupakan desa nelayan yang sangat tenang, tetapi mereka juga cukup unik. Banyak penyelam-penyelamnya adalah wanita dan juga merupakan salah satu pelabuhan nelayan yang paling timur di Taiwan dan di mana tetap mempertahankan panorama pantai yang indah dengan gaya kehidupan desa nelayan yang sangat sederhana. Dan juga ada zona pasang surut Makang, kemudian juga rumah-rumah batu-batu yang usianya sudah berabad-abad. Nuansa di lokasi ini sangat santai dan benar-benar sangat lamban sekali. Dan sekalipun pada teman-teman yang mampir ke tempat ini merasa tenang, sunyi, tidak ada apa-apa, tetapi kita bisa duduk dan diam sejenak, menjauhkan diri dari mungkin hiruk-pikuk di perkotaan atau tugas-tugas yang menjadi beban kehidupan kita, dan kita juga bisa mampir ke lokasi ini untuk merasakan nuansa yang lebih tenang dan juga sambil menikmati panorama alam yang indah. Nah, tempat ini pemandangannya itu benar-benar sangat indah sekali ya. Oke, teman pendengar, Amina sudah ajak teman-teman untuk jalan-jalan menikmati panorama di daerah Fulung setelah dari Festival Bangunan Pasir Fulung yang merupakan festival internasional dan setiap tahunnya juga diadakan, kemudian dengan rupa-rupa bangunan pasir yang berbeda-beda. Kemudian juga Mina sudah menyampaikan beberapa spot-spot yang bisa dikunjungi di daerah sekitar Fulung ini, dan agar teman-teman juga tidak ketinggalan untuk menikmati informasi-informasi wisata pada saat jalan-jalan di Taiwan. Oke, Amina berharap semoga saja informasi Gowes di hari ini juga bisa menghibur teman-teman dan menyenangkan. Dan teman-teman jangan lupa untuk merencanakan aktivitas liburan teman-teman, karena setelah berwisata atau berlibur tentunya juga akan memberikan semangat untuk kita meneruskan aktivitas kita. Demikian teman pendengar, perjumpaan untuk acara Gowes di hari ini. Amina pamit dulu, sampai jumpa. Inilah Radio Taiwan Internasional.